Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan berjumpa kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Ragi Jumat tanggal 18 Desember 2020. Dengan renungan kita pada pagi hari ini dari Kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang kelima hingga ayat yang ke-14 dengan perikop anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, dengan tema Yesus Kristus adalah anak Allah, subtema kasih yang berkorban. Sebelum kita bersama-sama buka firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus Kristus Putramu yang lebih tinggi daripada para malaikat dan para nabi, dan kami percaya Tuhan pada pagi hari ini di mana kami boleh bersekutu kembali dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau kembali memperdengarkan kepada kami firman-Mu yang begitu indah buat kami sekalian dan menjadi berkat dan kekuatan bagi iman kami. Terangi hati dan pikiran kami. Kami sedia mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu siap untuk memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari Kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 5 hingga ayat yang ke-14 dengan perikop anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahta-Mu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Allah-Mu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, 'Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu'? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan." Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru
pemakaian istilah anak Allah itu menampilkan keunikan pribadi Yesus. Yesus bukan sekedar satu dari anak-anak Allah. Ia adalah anak sulung, anak Allah yang tunggal, yang sejati. Bukan berarti Allah beranak atau memperanakan. Keunikan pribadi Yesus dapat kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama, keunikan itu terutama muncul karena hubungan Yesus dengan Allah yang amat erat, yang amat dekat. Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Anak itu menjalankan kehendak Bapanya saja. Ia diajari oleh Bapaknya. Bapaknya ada pada dia dan dia ada pada Bapa. Apa yang dikatakan Bapa kepada anak, itulah yang ia teruskan. Melihat sang anak berarti juga melihat Bapa itu sendiri. Yohanes 14 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Hubungan unik itu berarti bahwa anak diserahi tugas, diberikan kepercayaan penuh oleh Bapa dengan wibawa, dengan karisma atau kuasa. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain daripada anak. Dan orang yang percaya kepada anak itu berkenan menyatakannya. Matius 11 ayat 27. Yang ketiga, keunikan anak ini atau keunikan Yesus Kristus karena peranannya dalam seluruh rencana keselamatan atau karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Orang yang percaya kepada anak atau kepada Yesus Kristus mendapatkan hidup ilahi. Yohanes 3 ayat 16 dan ayat yang ke-36, pasal 6 ayat yang ke-40. Menolak anak atau menolak Yesus Kristus berarti kehilangan hubungan dengan Allah Bapa. Bila orang mengakui Yesus sebagai anak Allah, Allah menyertai dia. Dalam Yesus Kristus Allah mendamaikan dirinya dengan manusia. Roma 5 ayat 10. Allah membiarkan anaknya menjadi korban dosa manusia. Roma 8 ayat 3. Dalam anak Allah mengantar pengampunan. Melalui Yesus Kristus ada pengampunan. Hasil karya Allah itu adalah keselamatan manusia, yaitu hubungan baik dengan Allah dan memiliki hidup abadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Dalam karya penyelamatan itulah Allah mau mengatakan, Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anak. Ibrani pasal 1 ayat yang kelima. Dan Allah berkata juga semua malaikat Allah harus menyembah Dia, menyembah kepada Yesus Kristus. Bukan kepada para malaikat. Allah berkata, duduklah di sebelah kananku, melainkan kepada anaknya, kepada Yesus Kristus. Para malaikat-malaikat itu adalah roh-roh. Roh-roh yang akan melayani Yesus Kristus dan melayani orang-orang yang memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kedudukan kekuasaan dan kemuliaan dan pemerintahan diserahkan Bapaknya kepada anaknya Yesus Kristus, baik di bumi maupun di surga. Karena itu kita tidak perlu meragukan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang telah menyatakan kasih Allah kepada manusia melalui korbannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberi hidup kepada kita untuk selama-lamanya. Inilah firman Tuhan, biar kita semua diberkati. Amin. Mari kita bersatukan. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, setiap orang yang menanggalkan dosanya ya Tuhan, dan mau diperbaharui melalui kuasa Roh Kudus-Mu dan oleh perkataan, serta menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati dan bangkit kembali serta duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami semua akan memperoleh keselamatan daripada-Mu. Bukan hanya keselamatan yang akan datang, tetapi di dunia sekarang ini pun kami juga memperoleh keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau menyertai, melindungi dan memelihara kehidupan kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau senantiasa mengenyangkan kami melalui makanan surgawi ini, firman. Kami sambut firman-Mu ini yang menjadi tuntunan dan kekuatan untuk tubuh rohani kami dan jasmani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang kita dapat sampaikan. Biarlah kita semua yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan ini, kita boleh dituntunnya untuk hidup di dalam kebenaran, dan kita boleh senantiasa merendahkan kehidupan kita di hadapan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita percaya kita diberkati oleh firman Tuhan, dan sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.